Ini adalah cerita tentang buruh tebang pohon ini tak sengaja mendengar wanita meminta tolong di dalam hutan. Lihat keajaiban ini terjadi. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas pepohonan ketika suara ayam jantan bersahutan dari ujung desa Karangsari. Di antara barisan rumah kayu sederhana, seorang pria berusia 40 tahun keluar dari rumahnya sambil memanggul gergaji tua. Itulah Ranto, buruh tebang pohon yang sudah lebih dari 15 tahun menggantungkan hidupnya dari hutan di seberang sungai. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras, namun wajahnya menua lebih cepat dari usianya. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana sobek di lutut. Di pinggangnya tergantung kapak besar peninggalan ayahnya, satu-satunya benda berharga yang ia miliki selain keluarganya. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut istrinya, "Lastri, Mas, jangan lupa makan siang, ya. Nasinya aku bungkusin di daun jati. Ada sambal terasi sama ikan asin." Ranto menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Tri. Nanti aku makan di bawah pohon besar, biar tenang." Lastri berjalan mendekat, menyerahkan bungkusan itu dengan tangan yang gemetar. Wajahnya tampak lelah, kulitnya pucat. Sejak anak mereka sakit, Lastri jarang tidur nyenyak. "Mas, Rani masih demam. Badannya panas lagi semalam." Ranto diam sejenak. Ia memejamkan mata, menahan beban di dadanya. "Nanti sore aku mampir ke warung Buarti. Coba cari obat. Kalau perlu, aku kerja lembur hari ini." Lastri mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu suaminya lelah, tapi mereka tak punya pilihan lain. Ranto berjalan meninggalkan rumah, menapaki jalan setapak berlumpur menuju hutan. Embun pagi membasahi kakinya, dan udara dingin menembus pori-porinya. Dari kejauhan, terdengar suara burung-burung dan gemericik sungai. Setelah 1 jam berjalan, Ranto tiba di area kerja. Di sana sudah ada beberapa buruh lain, termasuk Tomo, sahabat lamanya, dan sang mandor, Pak Surya, pria berusia 50-an yang terkenal keras. "Ranto, cepat, jangan lambat. Hari ini kita harus selesaikan 2 batang jati besar," bentak Pak Surya tanpa basa-basi. "Siap, Pak," jawab Ranto singkat, menahan diri agar tidak melawan. Ia tahu betul sifat mandornya. Sekali saja ia membantah, ia bisa dipecat. Dan tanpa pekerjaan ini, keluarganya tak akan makan. Hari berjalan pelan. Matahari mulai naik tinggi. Ranto mengayunkan kapak berulang kali hingga kulit tangannya melepuh. Setiap tebasan disertai napas berat. Peluh menetes dari pelipis, bercampur debu kayu yang menempel di wajah. Ketika batang pohon besar akhirnya tumbang, suara gemuruhnya menggema di seluruh lembah, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Tapi tak lama setelah itu, suasana menjadi aneh. Angin berhenti bertiup. Suara burung tiba-tiba menghilang. Ranto berdiri terpaku, merasakan keheningan yang mencekam. Di kejauhan, hanya terdengar desiran dedaunan dan sesuatu lagi. Sebuah suara samar. "Tolong!" Ia menoleh ke arah hutan sebelah timur, ke tempat yang tidak pernah dijamah para buruh. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, suara wanita. Lembut, namun penuh kepanikan. "Tolong aku." Ranto menatap Tomo. "Kau dengar itu?" Tomo berhenti mengasah gergaji dan mengerutkan dahi. "Dengar apa?" Suara perempuan dari arah timur. Tomo tertawa singkat. "Ah, mungkin cuma burung rangkong atau monyet betina. Hutan sini suka menipu telinga." Tapi Ranto tahu itu bukan suara binatang.
Nada lirih dan gemetar itu seperti jeritan manusia yang benar-benar kesakitan. Ia berjalan beberapa langkah mendekat, mencoba memastikan, tapi Pak Surya tiba-tiba membentak dari belakang. "Ranto, mau kemana kau? Jangan tinggalkan area kerja." Ranto berbalik cepat. "Tadi saya dengar ada orang minta tolong, Pak. Mungkin ada yang tersesat." "Tersesat apaan? Daerah itu terlarang. Orang-orang desa aja gak berani ke sana. Katanya ada rawa yang bisa menelan orang hidup-hidup. Kau mau mati, hah?" Ranto terdiam, tapi dalam hatinya, rasa penasaran bercampur iba mulai tumbuh. Ia tahu betul cerita tentang hutan belik, wilayah paling dalam dari kawasan itu. Konon di sana ada pohon beringin besar yang dijaga makhluk halus, tempat arwah gentayangan bersemayam. Tapi, suara tadi begitu nyata. "Pak, kalau benar ada orang, bagaimana kalau?" "Sudah. Kalau kau masih banyak omong, gajimu bulan ini aku potong," potong Pak Surya dengan suara kasar. Ranto menggigit bibir. Ia kembali menunduk dan mengayunkan kapak, tapi pikirannya tidak lagi fokus. Suara itu masih terngiang di telinganya, "Tolong aku," seperti bisikan yang menembus akal sehatnya. Ketika jam istirahat tiba, para buruh berkumpul di bawah pohon besar untuk makan. Ranto membuka bekalnya, tapi nafsu makannya hilang. Ia hanya menatap jauh ke arah timur, ke arah di mana suara itu berasal. Tomo menepuk bahunya. "Kau kenapa, tuh?" Ranto menghela napas. "Entahlah. Aku gak tenang." Suara itu seperti nyata. "Aku harus pastikan." Tomo tertawa kecil. "Kau ini nekat. Tapi ya sudah, kalau kau mau cari mati, aku gak ikut." Ranto tersenyum kecut, lalu berdiri. Ia memungut senter kecil dari tas kainnya, memasukkannya ke kantong celana, dan menggenggam kapak dengan erat. Langkahnya pelan namun mantap. Ia tahu itu berbahaya. Ia tahu kalau Pak Surya melihat, ia bisa dipecat. Tapi nurani di hatinya berkata lain. "Kalau itu benar-benar manusia, bagaimana kalau aku diam saja?" Langkah Ranto menembus semak-semak. Suara ranting patah mengiringi tiap pijakannya. Udara makin lembab, aroma tanah basah semakin tajam. Ia berjalan makin jauh, hingga suara gergaji para buruh tak lagi terdengar. Kini hanya ada sunyi. Dan di tengah sunyi itu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Tolong, aku di sini." Ranto berhenti sejenak, menatap ke segala arah. Kabut perlahan turun dari celah-celah pohon tinggi. Entah mengapa, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun suara itu terus memanggil, lembut tapi mendesak. Ranto menegakkan badan, menatap dalam ke hutan gelap di hadapannya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau aku mati hari ini, biarlah, tapi aku harus tahu siapa yang minta tolong itu." Dengan langkah berat, ia melanjutkan perjalanannya ke arah suara itu. Dan disitulah, tanpa ia sadari, perjalanannya menuju keajaiban baru saja dimulai. Ranto melangkah semakin dalam menembus belantara. Setiap pijakan kakinya menimbulkan suara ranting patah yang menggema di antara pepohonan tinggi. Udara semakin lembab, dan kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan sejauh 2 meter ke depan. Suara jangkrik lenyap, hanya tersisa hembusan angin yang menimbulkan desir aneh di telinganya. "Tolong!" Suara itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas, seperti seseorang yang menahan tangis. Ranto berhenti.
Ia menyorotkan senter kecil ke arah depan, tapi hanya tampak batang-batang pohon besar menjulang seperti tiang raksasa. Daun-daun bergoyang pelan, dan di antaranya seolah ada bayangan putih melintas cepat. Jantung Ranto berdebar kencang. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma pantulan cahaya. Tapi suara lirih itu muncul lagi, disertai isakan pelan. "Tolong aku, tolong aku." Kali ini Ranto yakin, itu suara seorang wanita hidup, bukan gema atau tipuan angin. Ia mempercepat langkah. Sepatunya terperosok ke lumpur, menimbulkan bunyi plak-plak yang keras. Ia tak peduli. Dahan dan semak menampar wajahnya, tapi yang ia pikirkan hanya satu hal, menemukan sumber suara itu sebelum terlambat. Beberapa menit kemudian, ia tiba di sebuah area terbuka kecil, di mana cahaya matahari tipis menembus sela-sela dedaunan. Di tengah area itu berdiri pohon beringin tua dengan akar besar menjuntai ke tanah seperti tali raksasa. Di bawahnya, tampak sesuatu berwarna putih, seperti kain. Ranto mendekat perlahan. Kakinya bergetar, tapi langkahnya mantap. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, membuat dedaunan beterbangan. Senter di tangannya bergetar. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara daun yang saling bergesekan. Ia melangkah lebih dekat, lalu jongkok. Kain putih itu ternyata robekan pakaian wanita, kotor, berlumuran tanah, bahkan ada bercak darah kering di ujungnya. Ia memungutnya perlahan. Bau anyir menusuk hidungnya. Ranto menatap sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tiba-tiba, dari arah belakangnya, terdengar suara ranting patah, krek. Ia menoleh cepat, menyorotkan senter. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang berlari di antara pohon, rambutnya panjang terurai. "Hei, tunggu. Siapa kau?" teriaknya. Namun sosok itu lenyap begitu saja. Ranto berlari mengejar ke arah bayangan itu. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Di antara kabut yang makin tebal, langkahnya semakin tak menentu. Ia tersandung akar, jatuh tersungkur, dan hampir kehilangan senternya. Saat ia berdiri lagi, suara itu terdengar tepat di telinganya, lembut tapi menusuk. "Tolong aku." Ranto memutar tubuh. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya pohon-pohon diam, seperti ratusan mata yang menatapnya dari kegelapan. Ia mulai goyah, antara takut dan penasaran. "Kalau kau manusia, keluarlah. Aku tak akan menyakitimu," serunya lantang. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Tapi kemudian, dari arah barat, muncul suara tangis lirih, dan kali ini diikuti dengan bunyi ranting patah seperti seseorang sedang berusaha keluar dari semak. Ranto kembali melangkah. Ia menyingkirkan daun dan ranting, dan tiba-tiba, ia menemukan bekas jejak kaki kecil di tanah basah, sebagian terinjak ke arah utara. Jejak itu bukan milik buruh, karena tidak ada sepatu kerja. Jejak itu seperti telapak kaki wanita tanpa alas. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Setiap langkah semakin dalam menuju bagian hutan yang bahkan tak dikenalnya. Di beberapa titik, ia menemukan potongan kain putih lain, lalu pita rambut, lalu bekas tali rafia terurai di tanah. Semuanya seperti petunjuk yang mengarahkannya ke sesuatu. Namun semakin jauh ia berjalan, udara terasa makin berat. Pohon-pohon makin rapat, dan sinar matahari nyaris tak tembus. Aroma tanah dan akar basah begitu kuat. Ia mulai merasa pusing, tapi suara lirih itu justru terdengar makin jelas,
seolah-olah wanita itu kini berada di depan sana. "Tolong, aku di sini." Suara itu merintih lagi, penuh ketakutan. Akhirnya Ranto sampai di sebuah tempat yang membuat langkahnya terhenti. Di hadapannya terbentang danau kecil berwarna kehijauan, airnya tenang tanpa riak. Di tengah danau, ada batu besar dengan sesuatu di atasnya, selendang putih panjang yang berkibar lembut meski angin tak berhembus. Hatinya berdebar. "Apa itu?" gumamnya. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada jalan menuju batu itu selain harus menyeberang air. Namun ketika ia hendak melangkah, air danau tiba-tiba bergejolak seperti mendidih. Gelembung-gelembung besar muncul ke permukaan. Ranto mundur spontan. Dari dasar air, muncul gelembung besar diikuti dengan suara berat, seperti napas makhluk raksasa yang sedang tertidur dan terganggu. Ranto mundur 3 langkah, tubuhnya kaku. Tapi suara wanita itu kembali memanggil, kali ini lebih keras, seolah-olah berasal dari bawah tanah. "Ranto, tolong aku." Tubuhnya membeku. Ia tidak ingat pernah menyebut namanya di sini, tapi suara itu tahu siapa dia. Ia menatap sekeliling dengan panik. "Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin menggema, membawa bisikan samar, "Tolong aku sebelum mereka datang." Ranto mengusap wajahnya. Napasnya tersengal. Ia menatap ke danau, namun kini selendang putih itu sudah tidak ada. Hanya air tenang seperti semula. "Apakah aku berhalusinasi?" katanya pelan. Ia menatap tanah, mencoba mencari arah kembali ke area kerja. Tapi anehnya, jejak kakinya menghilang. Ia mulai berjalan acak, berharap menemukan tanda jalan pulang. Tapi setiap langkah justru membawanya ke arah yang sama, kembali ke danau itu. Ia berjalan memutar, tapi hasilnya sama. Seolah-olah hutan itu menutup dirinya di dalam lingkaran tak berujung. Ranto mulai panik. Ia berteriak memanggil teman-temannya, namun suaranya seperti lenyap ditelan udara. "Pak Surya, Tomo, ada orang di sini. Tolong." Tapi tak ada sahutan. Ia terduduk di tanah, memegangi kepala. "Ini tidak mungkin. Aku cuma tersesat. Namun detik berikutnya, sesuatu bergerak di balik semak-semak di sebelah kanannya. Suara ranting patah lagi. Ia berdiri cepat, mengangkat kapak siap menyerang. Senter di tangannya bergetar, sinarnya menyorot ke arah semak itu. Lalu muncul tangan kecil berlumuran lumpur, menggenggam tanah. Suara lirih terdengar, nyaris tak bernapas. "Tolong aku." Ranto mendekat pelan, dan di balik semak, ia melihat seorang wanita muda terbaring lemah, tubuhnya penuh luka dan lumpur. Matanya setengah terbuka, bibirnya pecah. Ranto berlutut, menepuk pipinya perlahan. "Hei, kau hidup? Siapa kau?" Wanita itu menggeleng lemah, lalu berbisik, Mereka mau membunuhku." Ranto menatap sekeliling dengan gugup. "Siapa yang mau membunuhmu?" Wanita itu tak menjawab. Ia memejamkan mata dan pingsan di pelukan Ranto. Lalu, dari arah belakang mereka, terdengar suara langkah kaki banyak orang, berat dan cepat, disertai cahaya senter-senter besar yang menembus kabut. Ranto menoleh, matanya melebar. Ia mendengar suara laki-laki kasar berteriak, "Cepat cari! Perempuan itu gak boleh lolos. Kalau ketemu, habisi saja." Detak jantung Ranto berpacu cepat. Ia menatap wanita itu yang tak sadarkan diri, lalu menatap arah suara itu lagi. Pilihannya hanya dua,
kabur, atau melindungi orang ini. Dan di dalam hati kecilnya, suara itu berkata tegas, "Jangan biarkan mereka menemukannya." Ia segera mengangkat tubuh wanita itu, lalu berlari ke arah akar besar beringin, menyembunyikan diri di baliknya. Cahaya senter-senter mendekat, suara langkah makin jelas. Ranto menahan napas, memeluk wanita itu erat-erat, sementara jantungnya berdetak keras seperti genderang perang. Di tengah sunyi dan ketegangan itu, ia tak tahu bahwa apa yang akan terjadi setelah ini bukan sekadar pelarian, tapi awal dari pertemuan dengan kekuatan gaib yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan. Burung-burung belum banyak yang berkicau, hanya bunyi serangga dan desir angin yang terdengar. Saman, buruh tebang pohon itu, terbangun dengan mata yang masih berat. Ia tidur di pondok kecil dari papan dan seng yang dibangun bersama kawan-kawannya di tengah hutan. Namun pagi ini, hanya dia yang bangun paling awal. Teman-temannya masih terlelap setelah semalaman menebang kayu di area timur. Saman duduk di depan pondok, menatap hamparan kabut di antara batang-batang pohon besar. Hatinya masih belum tenang setelah kejadian malam itu. Suara wanita minta tolong yang datang dari kegelapan, lalu sosok bayangan putih yang seolah berjalan di antara pepohonan. Ia menatap ke arah barat, tempat suara itu terdengar. Hutan di sana lebat dan lembab, penuh akar menjalar dan semak berduri. Ia mencoba mengingat, suara itu jelas seperti suara manusia. "Tolong, tolong aku," lembut, parau, dan seperti datang dari jauh, tapi tak hilang meski ia menutup telinga. Ia sempat ingin mendekat malam itu, tapi rasa takut membuat kakinya terpaku. Kini, di bawah sinar pagi, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saman mengambil golok dan senter kecil, lalu melangkah menuju arah barat. Ia berjalan melewati semak dan akar-akar besar, sesekali terantuk batu. Setiap langkahnya disertai degup jantung yang makin cepat. Semakin dalam ia masuk ke hutan, udara makin dingin. Daun-daun basah meneteskan air ke pundaknya. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia sampai di tempat yang terasa asing. Pohon-pohon di sana tumbuh rapat, beberapa tampak terbakar di bagian bawahnya, dan tanahnya berwarna kehitaman seperti bekas terbakar petir. Tapi di tengah-tengah area itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Di antara dua pohon besar, ada lubang tanah besar, seperti bekas longsoran kecil. Dari dalam lubang itulah, samar-samar terdengar suara. "Tolong siapapun, tolong aku." Saman sontak menatap ke sekeliling, memastikan tak ada siapapun. Tapi suara itu jelas datang dari bawah tanah. Ia mendekat, lututnya gemetar. "Halo," serunya. "Siapa di bawah sana?" Tak ada jawaban, hanya gema nafas panjang, lalu suara tangis lirih. Ia menyorotkan senter ke lubang itu, tapi yang terlihat hanya akar dan tanah lembab. Tak ada tubuh manusia. "Apakah ada orang yang terperangkap?" tanya Saman lagi. Namun suara itu menjawab dengan pelan, "Aku tidak bisa keluar sudah lama, sangat lama." Saman menelan ludah. Suara itu begitu nyata, seperti datang dari mulut seorang wanita muda. Tapi bagaimana mungkin ada orang terjebak di bawah tanah sedalam itu? Ia mengintip lagi, tapi kemudian senter di tangannya berkedip-kedip, lalu mati seketika. Hening. Hanya angin yang bergerak di antara daun-daun kering. Saman mencoba menyalakan senter lagi, tapi tak menyala. Ia mundur beberapa langkah, mulai diliputi rasa takut. Tapi sebelum ia sempat berbalik, dari dalam lubang itu keluar hembusan angin hangat seperti nafas besar, dan dari celah tanah muncul cahaya keemasan yang redup. Cahaya itu bergerak pelan seperti kabut bercahaya, membentuk pusaran kecil di udara.
Lalu terdengar lagi suara wanita itu, kali ini lebih jelas. "Tolong lepaskan aku terikat oleh akar, aku bukan manusia biasa." Saman melangkah mundur sambil menahan nafas. Suara itu begitu lembut, tapi menyimpan sesuatu yang tidak biasa, seperti berasal dari dunia lain. "Siapa kamu?" tanya Saman gemetar. "Aku penjaga hutan ini," jawabnya. "Aku dikurung karena manusia menebang tanpa izin. Tanah ini marah, dan aku terjebak di dalamnya." Saman membeku. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya. Ia tahu banyak mitos tentang makhluk penjaga hutan, tapi tak pernah berpikir akan mendengarnya langsung. Suara itu melanjutkan dengan lirih, "Jika kau mau menolongku, gali tanah ini hingga kau menemukan akar yang bercahaya, potonglah dengan pisau itu." Saman memandang golok di tangannya. Hatinya ragu, tapi rasa iba dan penasaran bercampur jadi satu. Ia menunduk, lalu mulai menggali tanah perlahan. Jari-jarinya bergetar setiap kali menyentuh tanah lembab itu. Setelah beberapa menit, sesuatu yang berkilau tampak di sela-sela lumpur, akar besar, tapi bukan akar biasa. Ia berwarna keemasan dan memancarkan cahaya halus. "Akar ini?" tanya Saman. "Ya, potonglah," jawab suara itu lembut. Dengan satu hembusan nafas panjang, Saman mengangkat golok dan menebas akar itu. Saat goloknya menyentuh akar, kilatan cahaya besar memancar dari dalam tanah, membuat matanya silau. Hembusan angin kencang menyapu hutan. Daun-daun beterbangan. Burung-burung di kejauhan terbang panik. Dan tiba-tiba suara wanita itu berubah. Tidak lagi lirih, tapi dalam dan menggema. "Terima kasih, manusia, kau telah membebaskanku." Saman tersungkur ke tanah. Dari lubang itu, muncul sosok bayangan putih seperti kabut padat, membentuk siluet seorang wanita berambut panjang menjuntai sampai tanah. Matanya memancarkan cahaya lembut, wajahnya tenang tapi misterius. Saman terpaku. Napasnya sesak, tak bisa bicara. Sosok itu menatapnya dan berkata, "Mulai hari ini, hutan ini akan menunggumu, karena kau telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur." Lalu angin besar kembali berhembus, dan sosok itu lenyap, hanya menyisakan aroma bunga melati yang samar. Saman terdiam lama. Ia menatap lubang itu, kini telah tertutup kembali seolah tak pernah terbuka. Tanahnya rata, akar-akar tertanam rapi, tak ada tanda-tanda baru digali. Tubuhnya menggigil, tapi ada sesuatu yang aneh. Di ujung goloknya, masih tersisa serpihan akar keemasan yang berkilau pelan. Sejak hari itu, Saman tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak pagi itu, hari-hari Saman tidak lagi berjalan seperti biasa. Ia masih bekerja menebang pohon seperti kawan-kawannya, tapi ada sesuatu yang aneh menyertai setiap langkahnya. Seolah-olah hutan kini memperhatikannya. Burung-burung menatap lama dari dahan, angin berhembus lembut setiap kali ia lewat, bahkan binatang kecil seperti kijang atau kera tak lagi menjauh darinya. Semuanya terasa lebih hidup dan lebih sadar akan kehadirannya. Namun di sisi lain, ada hal-hal ganjil yang mulai membuatnya gelisah. Saat malam tiba, Saman sering terbangun oleh bisikan samar. Kadang terdengar dari atap pondok, kadang dari sela-sela papan dinding. Suara itu lembut seperti angin, namun jelas seperti seseorang berbicara tepat di telinganya. Jaga hutan ini, jangan biarkan mereka menghancurkan akar kehidupan. Suara itu membuat Saman sulit tidur. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita berambut panjang itu muncul di dalam mimpinya, duduk di tepi sungai, memandangi air yang jernih sambil menangis tanpa suara.
Pagi harinya, ketika ia keluar dari pondok, teman-temannya mulai memperhatikan keanehannya. "Men, kau pucat sekali," kata Roni, salah satu buruh yang sudah lama bekerja dengannya. Saman hanya tersenyum tipis. "Mungkin kurang tidur." "Kurang tidur atau ketemu hantu?" goda yang lain sambil tertawa keras. Saman tidak menjawab. Ia tak ingin dianggap gila. Tapi di dalam hatinya, ia tahu apa yang dilihatnya bukan mimpi. Hari itu, mereka kembali menebang pohon di sisi barat hutan, tak jauh dari tempat Saman menemukan lubang itu. Saat Roni menebang salah satu pohon besar, burung-burung tiba-tiba terbang serentak dari pucuk-pucuk daun, membuat suara gaduh luar biasa. "Wah, kenapa burung-burung itu?" tanya Roni heran. Belum sempat dijawab, pohon yang ditebangnya tiba-tiba mengeluarkan cairan berwarna merah gelap, bukan getah seperti biasa, tapi kental seperti darah. Semua orang menjerit mundur. "Astagfirullah. Ini darah?" seru salah satu buruh. Saman mendekat perlahan, matanya menatap batang pohon itu. Di antara serat kayu yang robek, benar-benar ada cairan merah yang mengalir perlahan. Hutan mendadak hening. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin. Hanya bunyi tetesan dari batang pohon itu. Roni gemetar. "Kita harus berhenti, men. Ini pertanda buruk." Namun mandor mereka, Pak Suyatno, tidak mau mendengar. "Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ini cuma pohon yang getahnya kebetulan merah. Lanjutkan kerja," bentaknya keras. Para buruh saling pandang, tapi mereka tak berani melawan. Upah mereka bergantung pada kerja hari itu. Namun saat gergaji kembali berputar, tiba-tiba salah satu buruh menjerit keras. Tangannya tersayat bukan oleh mata gergaji, melainkan oleh dahan pohon yang seolah menebas balik. Semua mundur panik. "Pohon ini hidup. Aku melihatnya bergerak," teriak si buruh dengan wajah pucat. Saman merasa darahnya berhenti mengalir. Ia menatap ke sekitar, dan sekejap saja, ia merasa seluruh pepohonan di sekelilingnya bergoyang perlahan, bukan karena angin, tapi seperti bernapas. Mata Saman menangkap sesuatu di kejauhan. Di antara batang-batang besar, sesosok wanita berpakaian putih berdiri diam, memandangi mereka. Rambutnya terurai panjang, wajahnya samar tertutup bayangan, tapi auranya jelas sama dengan sosok yang ia bebaskan dari dalam tanah. Saman terpaku. Wanita itu menatap ke arahnya, lalu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah Pak Suyatno yang masih memaksa buruh untuk menebang. Dan tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar dari langit. Petir menyambar pohon yang baru saja ditebang, membuat semua orang berlarian ketakutan. Pohon itu roboh tepat di depan mandor, nyaris menimpanya. Pak Suyatno jatuh tersungkur, wajahnya penuh lumpur. "Apa-apaan ini? Cuaca cerah, kenapa bisa ada petir?" teriaknya. Namun sebelum sempat berdiri, tanah di bawahnya retak perlahan. Dari celah tanah itu, akar-akar kecil menjulur keluar, melilit kakinya seolah menariknya ke dalam. Ia menjerit histeris. "Men, tolong aku. Lepaskan akar ini." Saman berlari mendekat, berusaha menarik tangan mandor itu, tapi akar-akar itu begitu kuat. Dalam sekejap, tubuh Pak Suyatno tertarik separuh ke dalam tanah, hanya kepalanya yang masih terlihat. Matanya menatap Saman dengan ketakutan luar biasa. "Tolong aku, men. Tolong." Saman menarik sekuat tenaga, tapi akar itu menelan tubuh mandor itu perlahan, hingga akhirnya tak ada yang tersisa kecuali tanah yang kembali menutup rapi. Hening. Semua buruh terpaku, tak ada yang berani bicara.
Saman menatap tempat itu dengan mata membelalak. Roni berbisik, Kau lihat tadi? Tanahnya menelan dia. Saman hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat pasi. Aku tahu ini bukan hal biasa. Kita harus pergi dari sini. Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara itu kembali terdengar, lembut, tapi jelas menggema di seluruh hutan. Manusia, kalian sudah melampaui batas. Suara itu menggema dari segala arah, seperti datang dari pepohonan itu sendiri. Roni langsung sujud ketakutan, sementara buruh lainnya lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Hanya Saman yang berdiri kaku, menatap langit yang mendadak mendung. Lalu dari sela pohon, muncul sinar keemasan seperti kabut. Dari dalamnya, tampak bayangan wanita yang sama. Wajahnya kini lebih jelas, cantik tapi sedih. Matanya berwarna hijau zamrud, kulitnya pucat berpendar cahaya. Saman, katanya lembut. Kau membebaskanku, tapi manusia lain menghancurkan tempatku. Sekarang, hutan ini akan menuntut keseimbangan. Saman mencoba bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Apa maksudmu? Aku tidak ingin ada yang celaka. Wanita itu tersenyum pahit. Kau tidak bisa menghentikan alam yang marah. Dan dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti seluruh tempat. Saman jatuh berlutut, menatap tanah yang baru saja menelan mandornya. Ia tahu satu hal pasti, hutan itu hidup, dan ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sejak hari itu, tak ada satupun buruh yang berani kembali ke sisi barat hutan. Tapi Saman tahu, cepat atau lambat, hutan akan memanggilnya lagi, karena ia telah menjadi saksi kebangkitan sesuatu yang lama terkubur di bawah akar kehidupan. Dan malam itu, saat ia mencoba tidur, suara wanita itu kembali berbisik lembut di telinganya. Kau yang terpilih, Saman, hanya kau yang bisa menenangkan amarah hutan. Saman membuka mata lebar-lebar, menatap langit-langit pondok yang bergetar pelan. Angin dari luar membawa suara pepohonan yang berdesir, seolah-olah hutan sedang bernyanyi, bukan lagi tempat kerja, melainkan makhluk hidup yang sedang bangun dari tidurnya. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bintang. Angin berhembus dingin dari arah barat, dari dalam hutan yang seolah hidup dan bernafas sendiri. Pondok-pondok para buruh di tepi hutan bergoyang diterpa angin kencang, atap seng bergetar keras, sementara nyala lampu petromax di dalam pondok berkedip-kedip seolah hampir padam. Saman duduk di ranjang kayunya, menatap langit-langit yang berderit. Ia sudah tak bisa tidur sejak kejadian siang tadi, ketika tanah menelan mandornya hidup-hidup. Ia masih mendengar teriakan itu di dalam kepalanya, bercampur dengan suara wanita dari hutan yang terus berbisik dalam mimpinya. Di luar pondok, kawan-kawannya juga belum tidur. Mereka duduk melingkar di dekat api unggun kecil, membicarakan kejadian itu dengan wajah tegang. Ini bukan hutan biasa, kata Roni dengan suara bergetar. Aku rasa kita sudah melanggar wilayah gaib. Jangan ngomong sembarangan, sahut yang lain, tapi suaranya pun terdengar takut. Kau lihat sendiri apa yang terjadi dengan Pak Suyatno. Justru itu, Roni melanjutkan. Ada yang marah di dalam hutan. Dan satu-satunya orang yang tahu sesuatu adalah Saman. Mereka semua menatap ke arah pondok tempat Saman duduk sendirian. Beberapa jam kemudian, hujan mulai turun. Deras. Petir menyambar tak jauh dari sana, menerangi langit dengan kilatan putih. Angin mengamuk, membuat daun-daun beterbangan seperti hujan bayangan. Saman bangkit dari tempat tidurnya dan membuka jendela kecil. Dari sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di kejauhan,
Di antara pepohonan gelap, tampak cahaya berwarna keemasan menari-nari di udara, seperti puluhan bola api kecil melayang pelan menuju arah perkampungan buruh. Saman terpaku. Ia tahu itu bukan lampu, bukan kilat, dan bukan juga obor manusia. Cahaya-cahaya itu mendekat dengan gerakan aneh, seperti roh yang melayang bebas. Lalu terdengar lagi suara itu, suara wanita yang sudah beberapa kali ia dengar sebelumnya. Manusia, kalian telah menebang tanpa izin, akar telah terluka, alam menuntut keseimbangan. Tiba-tiba, salah satu bola cahaya itu menembus atap salah satu pondok, dan sekejap saja, api menyala. Api! Api! Teriak salah satu buruh dari luar. Semuanya berhamburan keluar, mencoba memadamkan kobaran api di tengah hujan deras. Namun anehnya, api itu tak padam, air hujan justru membuatnya semakin besar, seperti disiram minyak. Bau getah terbakar memenuhi udara. Saman berlari keluar, matanya menatap ke segala arah. Puluhan bola api kini berputar di atas camp mereka, menari di antara pohon, lalu satu persatu menyambar pondok lainnya. Orang-orang berlari, berteriak, dan beberapa jatuh terpeleset di lumpur. Roni menarik lengan Saman. Kita harus pergi. Ini bukan kebakaran biasa. Saman menatap ke dalam hutan. Tidak. Aku tahu ini dari siapa. Aku harus menghentikannya. Tanpa menunggu, Saman berlari ke arah hutan, menembus derasnya hujan dan lumpur. Cahaya petir sesekali menerangi wajahnya yang penuh tekad dan ketakutan. Roni berteriak dari belakang, "Kau gila, men!" Itu bunuh diri, tapi Saman tak menoleh lagi. Ia terus berlari hingga sampai di tepian hutan, tempat di mana ia dulu mendengar suara minta tolong itu. Dan di sana, di bawah derasnya hujan, sosok wanita berambut panjang itu muncul lagi. Pakaiannya berkilau lembut seperti air bulan. Di sekelilingnya, tanah bergetar pelan. "Kenapa kau melakukannya?" teriak Saman. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bekerja. Wanita itu menatapnya dengan mata dingin, tapi juga menyimpan duka. Mereka menebang, membunuh akar, merusak keseimbangan. Hutan ini menangis. Aku tidak bisa diam. Tapi mereka manusia biasa. Mereka tidak tahu tentangmu. Saman mendekat setapak demi setapak, menantang angin yang bertiup kencang. Kalau kau marah, marahlah padaku. Aku yang memotong akar itu. Aku yang membangunkanmu. Hening sesaat. Petir menyambar lagi, dan wajah wanita itu tampak jelas di bawah cahaya, cantik, tapi di matanya berputar ribuan bayangan pohon tumbang, sungai mengering, dan binatang mati. Kata-katanya terdengar berat, nyaris seperti gema ribuan daun yang merintih. Kau membebaskanku, tapi juga membebaskan amarah hutan yang selama ini terkurung. Sekarang, semuanya harus seimbang. Saman berlutut di tanah, air hujan bercampur lumpur membasahi seluruh tubuhnya. Tolong, hentikan ini. Aku janji akan menebusnya. Aku akan lindungi hutan ini, apapun caranya. Wanita itu terdiam lama. Lalu pelan-pelan, hujan mulai mereda, angin menurun. Suara petir berhenti. Bola-bola api yang tadi beterbangan satu persatu padam, lenyap seolah ditelan kabut. Tapi sebelum Saman sempat lega, wanita itu berkata lirih, "Janji manusia mudah diucap, tapi sulit ditepati. Jika kau benar-benar ingin menebusnya, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga." Saman menatapnya lekat. "Apa yang harus aku korbankan?" Wanita itu mendekat, langkahnya tidak menjejak tanah. "Jiwamu,
atau kebebasanmu?" Saman membeku. "Maksudmu?" "Aku membutuhkan penjaga baru. Hutan ini harus punya pelindung dari kalangan manusia. Seseorang yang tahu derita alam dan rakusnya manusia. Kau adalah orang itu." Saman terdiam. Hujan berhenti sepenuhnya. Kabut turun perlahan di antara pepohonan. Suara jangkrik mulai terdengar lagi, tapi di balik semua itu ada perasaan berat, seperti dunia sedang menunggu jawabannya. Ia menatap hutan yang gelap di sekelilingnya, lalu memejamkan mata. Ia teringat teman-temannya yang berlarian panik, teringat kobaran api yang membakar pondok-pondok, teringat suara tanah yang menelan manusia. Ia tahu, jika ia menolak, semua itu akan terulang, mungkin lebih buruk. Dengan napas berat, ia berkata pelan, "Baiklah, jika itu yang harus kulakukan, aku akan menjadi penjaga hutan ini." Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun matanya berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh dada Saman. Seketika, tubuh Saman bergetar hebat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, hangat tapi juga berat. "Aku memberikanmu bagian dari kekuatanku," bisik wanita itu. "Mulai sekarang, kau akan mendengar suara hutan, merasakan luka tanah, dan berbicara dengan alam. Tapi ingat, kehidupanmu bukan milikmu lagi." Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Saman, lalu semuanya gelap. Ketika ia sadar kembali, pagi sudah tiba. Burung-burung berkicau seperti biasa. Pondok-pondok yang terbakar kini tinggal arang dan asap tipis. Namun anehnya, tubuhnya terasa ringan, dan di sekelilingnya, akar-akar pohon melingkar lembut seperti menyentuh kakinya. Roni datang menghampiri, matanya masih penuh ketakutan. "Saman, apa yang terjadi semalam?" Saman menatapnya lama, lalu menatap hutan yang tenang di belakangnya. "Tidak ada yang terjadi," katanya pelan. "Hutan hanya ingin mengingatkan kita bahwa ia juga hidup." Dan sejak hari itu, Saman tidak lagi hanya seorang buruh tebang pohon. Ia mulai berbicara pada pepohonan sebelum menebang, menanam kembali setiap batang yang tumbang, dan mengusir siapapun yang hendak merusak hutan itu. Namun di malam hari, ketika semua orang tidur, ia masih mendengar suara wanita itu berbisik dari balik pepohonan. "Terima kasih, penjaga baru." Dan di mata Saman, yang dulu manusia biasa, kini mulai berkilau samar, seperti pantulan cahaya daun di bawah sinar bulan. Hari-hari setelah badai itu berjalan dalam keheningan yang aneh. Para buruh yang selamat memilih meninggalkan tempat itu. Sebagian pulang ke kampung masing-masing, sebagian lain hanya pergi tanpa pamit, takut hutan itu akan menelan mereka seperti yang terjadi pada Mandor. Hanya Saman yang masih tinggal di tepian hutan. Ia membangun kembali pondok kecilnya dengan tangan sendiri, tapi kali ini letaknya lebih dekat ke hutan daripada ke pemukiman buruh. Tak ada yang berani menegurnya, bahkan warga desa yang kadang lewat pun memilih menyeberang jalan jika melihat sosok Saman berdiri di tepi hutan dengan mata menatap jauh. Sejak malam ia menerima tugas sebagai penjaga hutan, banyak hal aneh yang terjadi pada dirinya. Ia bisa mendengar suara akar yang bergesekan di dalam tanah. Ia tahu kapan pohon sedang sakit atau haus. Kadang ia mendengar bisikan pepohonan yang seolah mengeluh atau bercerita tentang masa lalu. Bahkan, suatu pagi ia terbangun dan mendapati kulit tangannya mengeluarkan aroma kayu segar, dan di ujung jarinya muncul serbuk halus seperti debu daun kering. Meski begitu, Saman tidak takut. Dalam dirinya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, suara itu datang lagi.
Saman. Lembut, jauh, tapi jelas. Ia menengadah, dan di antara kabut jingga senja, sosok wanita berambut panjang itu muncul lagi. Kali ini ia tidak melayang, melainkan berjalan menyentuh tanah seperti manusia. Rambutnya yang hitam lega menutupi sebagian wajah, namun dari matanya memancar cahaya lembut kehijauan. "Kau datang lagi," ucap Saman pelan. "Aku tidak pernah pergi," jawab wanita itu sambil tersenyum samar. "Aku hanya kembali ke tempatku, di bawah akar tua." Saman menatapnya. "Kau, siapa sebenarnya? Apakah kau roh hutan? Dewi? Atau arwah penjaga?" Wanita itu menatap jauh ke arah pepohonan raksasa di kejauhan. "Aku dulu manusia, sama seperti kau. Tapi manusia menebang pohon tempat aku tinggal. Aku mati bersama akar yang mereka cabut. Sejak itu, hutan memberiku kehidupan baru." Ia melangkah pelan ke arah batang pohon besar yang menjulang di hadapan mereka. Pohon itu lebih tua daripada yang lain, kulit batangnya tebal, dan akarnya menjalar ke segala arah, sebagian bahkan seperti ular raksasa yang membeli tanah. "Dulu, di bawah akar pohon inilah aku dikubur. Aku adalah anak dari keluarga penunggu hutan ini. Mereka menjaga tempat ini selama ratusan tahun, hingga akhirnya serakah datang dalam wujud manusia." Matanya mulai basah. "Ayahku dibunuh karena menolak menjual tanah hutan ini kepada perusahaan kayu. Ibuku dibakar bersama gubuk kami. Hanya aku yang sempat melarikan diri ke dalam hutan. Tapi mereka menemukanku juga." Saman menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Lalu mereka membunuhmu?" Wanita itu mengangguk perlahan. "Mereka menguburku hidup-hidup di bawah akar pohon ini. Aku bisa mendengar teriakan binatang saat mereka menebang hutan. Aku bisa merasakan air sungai berubah keruh oleh darah." Ia menatap Saman, kali ini dengan tatapan yang penuh makna. "Aku mati, tapi akar hutan menyerap darahku. Mereka memberiku kehidupan baru. Aku menjadi bagian dari mereka. Aku bisa mendengar napas setiap daun, setiap batang, setiap akar." Saman terdiam lama. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah. "Lalu kenapa aku yang kau pilih?" tanya Saman pelan. Wanita itu tersenyum samar. "Karena kau berbeda. Saat kau menebang pohon pertama kali, kau menangis. Hutan melihat hatimu. Tidak semua manusia buta terhadap penderitaan alam. Kau adalah satu dari sedikit manusia yang masih bisa mendengar suara tanah." Saman teringat hari pertama ia bekerja di hutan, ketika gergaji motornya menyayat pohon pertama. Ia memang menangis diam-diam. Bukan karena luka di tangan, tapi karena suara pohon itu saat tumbang seperti jeritan makhluk hidup. Ia tak pernah tahu kalau alam mengingat itu. Wanita itu melangkah lebih dekat, tangannya menyentuh bahu Saman. "Tapi ingat, tugasmu tidak mudah. Dunia luar tidak percaya pada hal seperti ini. Mereka akan datang lagi dengan gergaji, dengan mesin, dengan api. Dan ketika itu terjadi, kau harus memilih melawan manusia atau mengkhianati hutan." Saman menunduk. Aku tidak ingin melawan manusia, tapi aku juga tidak bisa melihat hutan dihancurkan lagi." "Itulah takdirmu," jawab wanita itu lembut. Mereka berdua diam lama. Suara burung malam mulai terdengar dari kejauhan, disusul desiran angin yang membawa kabut turun dari perbukitan. Lalu, wanita itu berbalik dan berjalan menuju batang pohon tua. Ia menyentuh kulit batangnya yang kasar dan berbisik, "Sudah saatnya kau tahu segalanya.
ikuti aku ke bawah." Sebelum Saman sempat bertanya, akar-akar di depan mereka mulai bergerak perlahan, seperti ular raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Tanah di bawah kakinya bergetar. Sebuah lubang terbuka pelan, memperlihatkan terowongan berliku ke dalam bumi. "Masuklah," kata wanita itu. "Di bawah sana, kau akan tahu rahasia hutan ini." Saman menelan ludah. Ia tahu, sekali melangkah, mungkin tak akan bisa kembali lagi. Tapi sesuatu di dalam dirinya, mungkin bagian dari kekuatan yang sudah diberikan wanita itu, mendorongnya untuk melangkah. Ia menuruni terowongan itu. Dindingnya terbuat dari akar-akar hidup yang berdenyut pelan seperti nadi. Cahaya kehijauan keluar dari sela akar, menerangi jalan dengan lembut. Udara di dalam terasa lembab, tapi menenangkan. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas ia mendengar suara-suara samar, bukan hanya bisikan, tapi seperti nyanyian ribuan roh yang bergema pelan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruang besar di bawah tanah. Di tengahnya berdiri kristal berwarna hijau zamrud, memancarkan cahaya seperti napas hidup. Di sekelilingnya tumbuh akar-akar raksasa yang saling melilit, seolah melindungi sesuatu. "Itu apa?" tanya Saman pelan. "Itulah jantung hutan," jawab wanita itu dengan suara hikmat. "Selama kristal itu hidup, hutan akan tumbuh dan melindungi dirinya sendiri. Tapi jika kristal itu rusak, semuanya akan mati. Tanah, pohon, sungai, bahkan binatang. Dunia akan menjadi tandus." Saman melangkah mendekat, matanya terpaku pada cahaya itu. Ia merasa seperti mendengar detak jantung, bukan miliknya, tapi milik bumi. "Aku menjaga tempat ini," lanjut wanita itu. "Sekarang, sebagian dari kekuatan penjagaan itu sudah kuwariskan padamu. Kau bukan lagi manusia sepenuhnya, Saman. Kau adalah perantara, penghubung antara dunia manusia dan alam." Saman menatap tangannya. Serbuk hijau berpendar samar di kulitnya. Ia merasa hangat, tapi juga takut. "Kalau begitu, apa yang akan terjadi padaku?" Wanita itu tersenyum, kali ini dengan tatapan sedih. "Kau akan hidup selama hutan ini hidup. Tapi jika manusia menghancurkan hutan, kau pun akan ikut mati bersamanya." Saman terdiam, matanya menatap kristal hijau itu yang terus berdetak pelan. Dalam keheningan itu, ia tahu hidupnya tak lagi miliknya. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di atas sana, di dunia manusia, suara mesin gergaji mulai terdengar lagi, menandakan bencana baru sedang menuju ke arah mereka. Langit sore itu mulai berwarna tembaga. Cahaya jingga menembus celah pepohonan, memantulkan warna keemasan di atas air sungai tua yang berliku di tengah hutan. Bayu duduk di tepi sungai itu bersama wanita misterius yang sebelumnya ia selamatkan, yang kini telah mengenalkan dirinya sebagai Dara. Namun, semakin lama Bayu berbincang dengannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari sosok perempuan itu. Suara Dara lembut, namun kadang terdengar menggema seperti datang dari dua arah. Ketika ia tertawa, daun-daun di sekitar mereka ikut bergoyang pelan meski angin tak berhembus. Bayu mencoba mengabaikan hal-hal itu, tapi rasa ingin tahunya makin menguat. "Dara, waktu itu, kenapa kamu bisa sampai di hutan ini sendirian?" tanya Bayu pelan, menatap wajahnya yang mulai diterpa cahaya senja. Dara menunduk. "Aku sudah lama di sini, Bayu. Sangat lama, lebih lama dari yang bisa kamu bayangkan." Jawaban itu membuat Bayu mengernyit. "Maksudmu?" Dara tidak menjawab. Ia malah bangkit, berjalan pelan ke tepi sungai dan menatap air yang memantulkan wajahnya.
kau ingin tahu rahasianya?" katanya lirih. "Ikuti arus sungai ini sampai ujung barat. Di sanalah semuanya dimulai dan berakhir." Bayu merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti udara. Tapi rasa penasarannya menutupi ketakutannya. Malam itu, ia memutuskan mengikuti arus sungai tua itu. Dara berjalan di depannya, langkahnya seolah tak menimbulkan suara sama sekali di atas tanah berlumut. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah air terjun kecil yang jatuh ke kolam alami di bawah tebing batu. Namun, yang membuat Bayu tertegun adalah pohon besar di samping air terjun itu. Pohon itu menjulang tinggi, dengan akar-akar menjalar ke permukaan, seolah sedang memeluk batu-batu di sekitarnya. Tapi anehnya, batang pohon itu mengeluarkan cahaya biru samar dari dalam. Bayu mendekat dengan hati-hati. "Apa ini?" Dara menatapnya dalam-dalam. Itulah tempat roh hutan bersemayam. Pohon ini adalah jantung dari hutan ini, Bayu. Semua makhluk yang kau lihat, bahkan aku, berasal dari sinar kehidupan di dalamnya. Bayu terperanjat. "Kamu bukan manusia?" Dara tersenyum, tapi senyum itu penuh kesedihan. "Aku pernah jadi manusia. Ratusan tahun lalu. Aku mati di hutan ini, dibunuh oleh orang-orang yang ingin menebang pohon suci ini. Tapi rohku tak pernah pergi. Aku dijaga oleh pohon ini, oleh hutan ini." Bayu mundur 1 langkah. Hatinya berdebar keras, separuh takut, separuh tak percaya. "Jadi, waktu aku mendengar suaramu minta tolong, itu panggilan jiwaku," jawab Dara pelan. "Hanya mereka yang berhati bersih bisa mendengarnya. Kau, Bayu, terpilih bukan karena kebetulan. Hutan ini sekarat. Manusia terus menebangnya. Dan hanya tanganmu yang bisa menghentikan semuanya." Bayu menelan ludah. "Aku cuma buruh tebang pohon, Dara. Aku nggak punya kekuatan." Dara mendekat, lalu memegang tangan Bayu. Saat itu, Bayu merasakan getaran hangat mengalir dari tangan Dara ke tubuhnya. Seketika matanya melihat sesuatu yang tak kasat mata. Akar-akar yang bersinar di bawah tanah, hewan-hewan hutan yang menatapnya dari kegelapan, dan burung-burung yang terbang di langit membawa cahaya kecil di sayapnya. "Mulai malam ini," kata Dara lembut, "kau bisa mendengar suara mereka. Hutan akan berbicara padamu, Bayu. Dengarkan dan lindungi mereka." Bayu menatap tangannya yang kini memantulkan kilatan cahaya hijau samar. Ia merasa seluruh tubuhnya hidup dengan energi baru. Tapi di sisi lain, hatinya mulai dibayangi rasa takut. Jika orang-orang kampung tahu, mereka pasti akan menganggapnya gila. Malam semakin larut. Dara menatap air terjun itu sekali lagi, lalu berbisik, "Besok, datanglah ke tempat ini saat fajar. Aku akan tunjukkan padamu kebenaran terakhir yang manusia sembunyikan." Sebelum Bayu sempat bertanya lebih lanjut, angin tiba-tiba berputar kuat di sekitar mereka. Daun-daun berterbangan, cahaya biru di pohon semakin terang, dan dalam sekejap, Dara menghilang. Bayu berdiri sendiri di bawah cahaya bulan yang redup. Suara hutan kembali hening. Tapi di kejauhan, ia mendengar bisikan lembut, suara Dara yang menggema di dalam kepalanya. "Jaga hutan ini, Bayu. Karena jika pohon itu tumbang, dunia manusia pun akan ikut runtuh." Bayu menatap pohon bercahaya itu dengan dada bergetar. Kini ia tahu, takdirnya bukan lagi hanya sebagai buruh penebang pohon, tapi sebagai penjaga kehidupan. Namun jauh di sisi lain hutan, terdengar suara mesin gergaji mulai berderu. Para penebang telah kembali,
dan mereka sedang menuju ke arah pohon suci itu. Bayu mengepalkan tangan, sadar bahwa malam ini adalah awal dari pertempuran besar antara manusia dan alam. Suara gergaji mesin meraung keras di udara pagi, mengoyak ketenangan hutan yang semalaman dijaga oleh ribuan makhluk tak kasat mata. Burung-burung berhamburan keluar dari sarang, monyet-monyet menjerit dari atas dahan, dan kabut tipis yang tadi menenangkan kini bergulung seperti asap marah. Bayu berdiri di tepi sungai tua, memandangi arah suara itu dengan dada berdegup kencang. Ia tahu suara itu, para penebang sudah mulai bekerja lagi. Orang-orang dari perusahaannya sendiri, rekan-rekan yang dulu bekerja bersamanya. Tapi kali ini, mereka bukan hanya menebang kayu untuk upah. Mereka sedang menggali jantung hutan yang hidup. Bayu, suara lirih memanggil dari balik kabut. Dara muncul, sosoknya samar di antara pepohonan, cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Mereka datang lebih cepat dari yang kuprediksi. Jika mereka sampai pada pohon itu, semuanya berakhir. Bayu menggenggam kapaknya. Aku akan menghentikan mereka. Tapi bagaimana caranya? Mereka takkan percaya kalau aku bilang hutan ini hidup. Dara menatapnya dengan mata yang berkilau lembut. Kau tidak perlu kata-kata, Bayu. Kau punya apa yang mereka tidak punya, hubungan dengan hutan. Ia mengangkat tangannya, menyentuh dada Bayu. Seketika, Bayu merasakan energi hangat menyebar dari dadanya ke seluruh tubuh. Telinganya berdengung, lalu ia mulai mendengar. Suara-suara kecil bermunculan dari segala arah. Daun yang berbisik, akar yang merintih, sungai yang berbicara lirih. Kami takut, Bayu, bisik salah satu suara seperti desir angin di telinganya. Mereka akan menebang ibu pohon. Bayu menarik napas panjang. Ia menatap Dara. Aku akan melindungi hutan ini, apapun yang terjadi. Ia berlari ke arah suara gergaji. Semakin dekat, semakin keras deru mesin itu. Asap bensin bercampur aroma getah segar menampar hidungnya. Di tengah celah pepohonan, tampak sekitar 5 orang penebang sedang menumbangkan pohon besar. Mereka tertawa, memukul batang yang baru saja tumbang, dan mengikatnya dengan tali besi. Salah satunya menoleh dan melihat Bayu. Bayu? Kau ngapain di sini? Tanya Warto, rekan kerjanya dulu, dengan wajah heran. Bayu menatapnya tegas. Berhenti menebang. Hutan ini akan melawan. Warto tertawa terbahak. Kau ngomong apa, Bayu? Jangan gila, ini cuma pohon. Belum sempat Bayu membalas, tiba-tiba angin kencang berputar di sekitar mereka. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar. Salah satu pohon yang hendak ditebang bergoyang sendiri, akarnya mencuat keluar seperti tangan raksasa. Para penebang mundur panik. Apa itu? Teriak salah satu dari mereka. Bayu hanya bisa terpaku. Ia merasakan arus energi mengalir di tanah di bawah kakinya, seperti nadi yang berdetak. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Tanah retak kecil terbentuk, akar-akar menjalar seperti ular, dan di tengahnya muncul cahaya kehijauan. Hutan sedang bangun, bisik Dara dari belakang Bayu. Mereka marah. Salah satu penebang yang paling keras kepala menyalakan gergajinya kembali dan mencoba menebas batang pohon bercahaya itu. Tapi sebelum mata pisaunya menyentuh kayu, akar-akar besar mencambuknya, membuatnya terpental beberapa meter ke belakang. Warto menjerit, menarik tubuh temannya, sementara mesin gergaji itu terlempar ke sungai. Bayu, ini kerjaanmu, ya? Kau bawa dukun ke sini. Warto berteriak ketakutan.
Bayu melangkah maju. Aku cuma mau menyelamatkan tempat ini. Lihat sekelilingmu, Warto. Hutan ini hidup. Dia bernapas, dia menangis setiap kali kita tebang satu pohon. Para penebang terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Di sekitar mereka, burung-burung elang beterbangan membentuk lingkaran di udara, seolah menjaga wilayah itu. Dari bawah tanah, suara gemuruh kembali terdengar, kali ini lebih keras. Lalu muncul seekor kijang putih dari semak-semak, matanya berkilau seperti kaca. Ia mendekat ke Bayu, lalu menundukkan kepala seolah memberi hormat. Darat tersenyum samar. Hutan sudah memilihmu, Bayu. Sekarang, bimbing mereka keluar sebelum terlambat. Bayu menatap para penebang dengan napas tersengal. Pergi dari sini sekarang. Kalau kalian masih menebang, hutan takkan diam lagi. Mereka berlarian ketakutan, membawa peralatan seadanya. Warto sempat menoleh sekali lagi, melihat Bayu berdiri di antara kabut dan sinar kehijauan, seolah bukan manusia biasa. Ketika semuanya pergi, Bayu menatap ke arah ibu pohon, pohon bercahaya yang kini berdiri tegak, mengeluarkan napas panjang seperti manusia yang baru terbangun dari tidur panjang. Di sekitarnya, bunga-bunga liar bermekaran tiba-tiba. Sungai yang tadinya keruh kini menjadi jernih. Burung-burung bersiul, dan langit yang sempat mendung berubah terang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin yang lebih besar, lebih keras, dan lebih banyak. Truk-truk alat berat datang dari arah jalan utama. Dara menatapnya dengan wajah khawatir. Mereka tidak akan berhenti, Bayu. Perusahaan itu mengirimkan alat untuk menumbangkan seluruh wilayah ini. Bayu mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku juga takkan berhenti. Ia melangkah maju ke arah pohon suci, menempelkan telapak tangannya ke batang bercahaya itu. Tolong bantu aku, katanya dalam hati. Seketika, dari tanah muncul semburat cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Akar-akar kecil menjalar di tangannya, lalu menghilang ke kulitnya, meninggalkan pola seperti urat tanaman di sepanjang lengan. Dara menatapnya kagum. Kau sekarang bagian dari hutan. Bayu menghela napas. Kalau hutan harus berperang, aku akan berdiri di baris depannya. Hening sejenak. Angin kembali bertiup lembut, tapi kali ini membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang belum pernah Bayu cium sebelumnya. Dari balik cahaya air terjun, Dara perlahan memudar. Hati-hati, Bayu. Apa yang akan datang bukan lagi manusia biasa. Bayu menatap ke arah suara mesin berat yang mendekat, sementara di sekelilingnya, akar-akar mulai menggeliat dari tanah seperti tangan-tangan yang bersiap. Langit mulai gelap, petir menyambar jauh di ufuk timur. Perang antara manusia dan alam baru saja dimulai. Langit berubah menjadi kelam. Petir menyambar di kejauhan, mengguncang bumi dan menyalakan kilatan cahaya yang membelah pepohonan tinggi. Di antara kabut tebal yang menggantung, suara deru mesin besar terdengar semakin dekat. Truk-truk besar dan alat berat ekskavator mulai memasuki kawasan hutan suci. Rantai baja menggiling tanah yang lembab, menggusur akar-akar tua tanpa ampun. Bayu berdiri di depan ibu pohon dengan dada berdegup keras. Di tangannya, kapak tua masih ia genggam, meski kini ia tahu senjata itu bukan lagi alat untuk menebang, melainkan simbol dari pengampunan dan perlawanan. Angin dingin berhembus dari segala arah, membuat daun-daun beterbangan seperti hujan hijau. Dara muncul di sampingnya, sosoknya semakin samar, seperti kabut yang membentuk wujud manusia. Bayu, bisiknya, alam sudah menunggumu. Kau tinggal memberi tanda, maka semua makhluk akan bangkit.
Bayu menatap alat berat yang kini berhenti tak jauh dari mereka. Seorang pria bertubuh besar keluar dari kabin, mengenakan helm proyek dan jaket tebal. Dialah Pak Sarman, mandor perusahaan yang dulu juga menjadi atasannya. "Bayu, apa kau di situ?" teriak Sarman. "Kau pikir bisa menghentikan proyek ini sendirian? Ini urusan perusahaan besar, urusan uang, urusan hidup banyak orang." Bayu maju selangkah. Suaranya tenang tapi bergetar oleh amarah. "Kau tak tahu apa yang kalian ganggu. Pohon ini bukan sembarang pohon, Sarman. Disinilah napas hutan dimulai." Sarman tertawa mengejek. "Hahaha. Hutan? Alam? Semua itu cuma cerita untuk menakuti anak kecil. Sekarang minggir, atau aku kerahkan alat berat ini buat ratakan tempatmu." Bayu menatapnya dalam-dalam. Di matanya, bayangan darah muncul, dan suara hutan kembali terdengar dalam pikirannya. "Lindungi kami, Bayu." Tanpa sadar, Bayu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan menancapkannya ke tanah. Seketika, gelombang energi hijau menyebar dari tanah di bawahnya. Tanah bergetar hebat. Akar-akar raksasa muncul dari dalam bumi, merayap cepat seperti ular, melilit roda alat berat hingga logamnya berderit keras. Operator-operator di atas alat berat menjerit ketakutan. Salah satu truk terbalik, rantai besinya pecah. Burung-burung gagak terbang berputar di atas kepala, mengeluarkan suara pekik panjang, sementara kabut menebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. "Bayu, hentikan ini!" teriak Sarman panik. Tapi Bayu hanya menutup matanya dan berbisik lirih. "Ini bukan aku, ini alam yang marah." Dara menatapnya dengan mata yang berkilau sedih. "Bayu, hutan tak ingin membunuh, hanya ingin didengar." Namun alam sudah telanjur terbangun. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan besar, makhluk-makhluk penjaga hutan yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Ada raksasa akar dengan tubuh terbuat dari batang dan tanah, elang raksasa dengan sayap bercahaya, dan ratusan kijang putih berlarian di bawah kaki mereka. Suara gemuruh membuat tanah berguncang. Pohon-pohon bergerak seolah hidup. Beberapa alat berat mulai tenggelam ke dalam lumpur yang tiba-tiba mencair seperti rawa. Para pekerja berlarian tak tentu arah. Bayu menatap pemandangan itu dengan campuran takut dan takjub. Ia tak menyangka kekuatan hutan sedahsyat ini. Tapi di sisi lain, hatinya juga merasa bersalah, karena sebagian dari mereka adalah orang-orang kampungnya sendiri, orang yang dulu bekerja bersamanya. "Sarman!" Bayu berteriak. "Kau harus pergi sekarang. Kalau kau tetap di sini, hutan takkan berhenti." Tapi Sarman justru mengambil pistol dari pinggangnya. "Kau pikir aku takut?" teriaknya, lalu melepaskan satu tembakan ke arah Bayu. Peluru itu meluncur cepat, namun sebelum menyentuh tubuh Bayu, akar besar tiba-tiba menjulur dari tanah dan menangkisnya, menghantam pistol itu hingga terlempar. Bayu menatap akar itu dengan mata terbelalak. Akar itu bergerak sendiri, tapi rasanya hidup di dalam dirinya juga. Dara berbisik di telinganya, "Kau dan hutan kini satu, Bayu. Kau bisa memintanya untuk berhenti." Bayu menutup mata, menundukkan kepala, dan berbicara dalam hati. "Cukup. Jangan lukai mereka. Lindungi saja pohon ini." Tiba-tiba, semua gerakan berhenti. Hutan mendadak sunyi. Kabut yang tebal perlahan menghilang. Burung-burung kembali ke dahan. Hanya terdengar suara aliran sungai yang lembut, seperti napas panjang setelah badai. Para pekerja yang masih hidup terdiam, sebagian menangis ketakutan.
Sarman terduduk di tanah, wajahnya pucat, menatap sekeliling yang kini tampak asing. Bayu berjalan mendekatinya. "Lihat, Sarman, ini bukan cuma tanah untuk ditebang. Ini rumah untuk ribuan makhluk hidup." Sarman menunduk, menatap tangannya yang kotor lumpur. Ia tak mampu menjawab. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Dari arah utara, terdengar suara deru helikopter dan sirena. "Mereka datang," kata Dara cemas. "Perusahaan memanggil bantuan." Orang-orang berseragam itu takkan percaya pada keajaiban. Mereka akan datang dengan api dan baja. Bayu menatap ke langit. Di atas awan, cahaya matahari terhalang bayangan helikopter yang semakin banyak. Ia menggenggam kapaknya erat-erat, sementara cahaya hijau di lengannya berdenyut kuat. "Aku tidak akan mundur," katanya pelan. "Jika mereka datang membawa kehancuran, aku akan tunjukkan bahwa alam pun bisa melawan dengan cinta dan keberanian." Dara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bayu, apapun yang terjadi, jangan biarkan hatimu menjadi gelap. Karena begitu kau kehilangan kasih dalam hatimu, hutan juga akan mati bersamamu." Petir menyambar keras di atas kepala mereka. Bayu berdiri tegak di depan ibu pohon, tubuhnya menyala samar oleh cahaya hijau. Angin berputar, membawa daun-daun melingkar di sekelilingnya seperti pusaran. Hutan bersiap. Manusia bersenjata datang. Pertempuran terakhir antara rakus dan kesadaran, logam dan kehidupan, manusia dan alam akan segera dimulai. Bayu menatap langit dan berbisik, "Jika aku harus mati, biarlah tubuhku menjadi bagian dari tanah ini." Dan dari dalam tanah, akar-akar kembali bergeliat, seolah menjawab janji sucinya. Subuh itu, kabut masih menari di antara batang-batang pohon yang kini berdiri tegak di hutan tempat Rian dulu bekerja. Burung-burung bernyanyi di kejauhan, seolah menyambut fajar baru bagi kehidupan mereka. Di tepi sungai, Rian berdiri memandangi pantulan wajahnya di air yang tenang. Bekas luka di tangannya masih terlihat jelas, tanda dari perjuangan panjang yang telah ia lalui. Namun kini, hatinya damai. Ia bukan lagi buruh tebang yang hidup dari serpihan kayu dan peluh, tapi seorang penjaga kehidupan, penyatu antara manusia dan alam. Dari balik pepohonan, seorang gadis muncul perlahan. Dialah Arumi, sosok yang dulu ia selamatkan di tengah malam gelap gulita. Wajahnya tampak lebih bersinar, lembut namun penuh wibawa. Sejak kejadian di malam badai itu, Arumi tak pernah jauh dari Rian. Ia kerap membimbing Rian dengan kata-kata bijak yang selalu muncul tiba-tiba, seolah alam sendiri yang berbicara lewat dirinya. "Rian," ucap Arumi lembut sambil tersenyum. "Hari ini, waktunya datang." Rian menatapnya, sedikit bingung. "Waktu apa, Arumi?" Gadis itu menatap langit, di mana matahari perlahan muncul di balik kabut. "Waktu untukmu melihat keajaiban terakhir." Belum sempat Rian bertanya lebih jauh, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Suara gemuruh lembut terdengar dari dalam bumi. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka bergerak perlahan, akarnya saling menjalin seperti hidup. Dari sela-sela batang tua itu, muncul cahaya hijau keemasan yang semakin lama semakin terang. Daun-daun bergetar, burung-burung beterbangan, dan angin berhembus membawa aroma bunga yang belum pernah tercium sebelumnya. Rian tertegun. "Apa yang terjadi, Arumi?" Arumi menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Kau telah mengembalikan keseimbangan yang hilang, Rian. Alam telah menyaksikan ketulusanmu. Sekarang, hutan ini akan hidup kembali denganmu sebagai pelindungnya." Tiba-tiba,
cahaya itu mengelilingi tubuh Rian. Ia merasa hangat, seolah ribuan tangan lembut memeluknya. Luka-luka di tangannya menghilang, tubuhnya terasa ringan. Dalam sekejap, pandangannya berubah. Ia bisa melihat air mengalir di dalam tanah, mendengar bisikan pepohonan, bahkan merasakan detak jantung bumi. Ini luar biasa, gumamnya lirih. Arumi mendekat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sekarang kau bisa mendengar apa yang dulu tak pernah bisa didengar manusia. Kau telah menjadi bagian dari kehidupan ini, Rian. Tapi ingat, setiap anugerah datang dengan tanggung jawab. Rian menunduk. Aku tak ingin kekuatan ini untukku sendiri. Aku hanya ingin hutan ini tetap hidup. Aku ingin anak-anak nanti bisa melihat betapa indahnya bumi yang kita jaga. Arumi tersenyum. Itulah kenapa kau dipilih. Seketika cahaya yang menyelimuti mereka meredup, dan Arumi mulai perlahan-lahan memudar. Rian berusaha menahannya. Arumi, jangan pergi. Aku belum siap kehilanganmu lagi. Suara lembutnya terdengar samar. Aku tidak pergi, Rian. Aku akan selalu ada di sini, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap daun yang tumbuh. Kau hanya perlu mendengar. Tubuh Arumi berubah menjadi ribuan cahaya kecil yang berputar di sekitar Rian, lalu terbang ke langit, menyatu dengan sinar matahari pagi. Rian terdiam lama. Air matanya mengalir tanpa suara. Tapi di balik kesedihan itu, ada kedamaian yang dalam. Ia tahu, Arumi tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian, hutan yang dulu gundul kini tumbuh subur kembali. Pohon-pohon baru muncul seolah dari tanah sendiri. Sungai menjadi jernih, dan hewan-hewan yang dulu menghilang kini kembali berdatangan. Penduduk desa yang dulu bekerja sebagai penebang kini menjadi penjaga hutan, menanam dan merawat bibit kehidupan bersama Rian. Salah satu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Rian duduk di depan pondok kecilnya yang sederhana. Angin berhembus pelan, membawa suara seperti bisikan lembut. Terima kasih, Rian. Rian tersenyum dan menatap langit. Aku yang seharusnya berterima kasih, Arumi. Karena kau menunjukkan padaku arti sebenarnya dari hidup. Tiba-tiba seekor burung kecil berwarna putih hinggap di bahunya. Burung itu menatap Rian dengan mata berkilau, lalu mengeluarkan suara merdu seperti nyanyian alam. Rian menatapnya sambil tersenyum. Kau juga penjaga hutan, ya? Burung itu mengepakkan sayapnya lalu terbang ke arah cahaya bulan, meninggalkan jejak cahaya keperakan di udara. Rian berdiri, mengangkat wajah ke langit yang penuh bintang. Dalam hatinya ia berjanji, tak akan pernah ada lagi pohon yang tumbang tanpa makna, tak akan ada lagi jeritan dari alam yang diabaikan manusia. Hutan itu kini dikenal dengan nama Hutan Arumi, tempat orang datang bukan untuk menebang, melainkan belajar menghormati kehidupan. Di sana, setiap angin yang berhembus selalu membawa satu pesan. Alam hidup karena cinta manusia yang tulus. Dan di tengah hutan itu, seorang lelaki bernama Rian terus berjalan, menjaga kehidupan dengan langkah yang tenang, penebang yang berubah menjadi penyembuh, manusia yang menemukan keajaiban di dalam hatinya sendiri.